Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 Dengan aku, Dara Asia, NIM F0123-037. dan aku Dia Yuda Mayanti, NIM F0123-042. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret Angkatan 2023 akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber mahasiswa UNS terkait dengan materi kami, yakni Analisis kehidupan mahasiswa terhadap konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme di lingkungan kampus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 3 mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Habibie Muhammad Lutfi. konsep pluralitas dalam Islam mengakui adanya keberagaman budaya, bahasa, serta agama sebagai sesuatu yang alami, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Serta bagaimana sih konsep multikulturalisme dalam ajaran agama Islam? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara dengan pemeluk agama Islam terbesar, yakni 87,2%, dan Indonesia sendiri juga memiliki keragaman suku dan budaya. Kemudian, agama Islam sendiri merupakan agama yang terbuka dalam beradaptasi menghadapi perubahan, seperti halnya yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dengan menggunakan pendekatan budaya lokal agar agama Islam dapat diterima oleh masyarakat setempat dengan baik. Maka dari itu, mari simak video kami untuk menganalisis dan memahami konsep Islam tentang pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme di ajaran agama Islam. Oke, aku udah sama narasumber pertama, silakan kenal diri dulu. Kenalkan, nama aku Neira, aku dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Ini langsung aja pertanyaannya ya, Kak. Yang pertama itu, gimana sih menurut kamu soal ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk menghargai perbedaan? Oke, menurut pendapatku, semua manusia ini kan punya derajat yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Islam ini juga diajarkan prinsip toleransi, keadilan, dan juga hikmah yang menjadi bekal dalam berinteraksi dengan sesama umat beragama. Pertanyaan kedua, gimana sih kamu nerapin prinsip toleransi dalam berinteraksi dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda? Oke, dalam kehidupan sehari-hari, aku berusaha untuk menghormati keyakinan orang lain. Terus aku juga berinteraksi dengan orang yang latar belakangnya berbeda dengan aku. Terus juga aku juga menghindari perdebatan. Selain itu, aku juga berusaha untuk menjadi contoh yang baik untuk antar umat beragama. Yang ketiga, apa sih tantangan terbesar dalam menerima pluralitas agama? Oke, menurut pendapatku, tantangan terbesarnya itu ada di mispersepsi sama kecenderungan untuk mengutamakan minoritas kelompok. Hal ini menurutku juga menghambat usaha untuk menjalin kerukunan antar umat beragama. Lanjut ke pertanyaan nomor 4, menurut kamu tuh nilai-nilai Islam itu udah cukup diajari di perguruan tinggi aja atau harus ditingkatkan lebih lagi? Menurut pendapatku di perguruan tinggi ini masih perlu ditingkatkan lagi ya, karena kalau hanya dari kegiatan akademik, mahasiswa ini masih perlu untuk pemahaman lebih dalam lagi terkait nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, yang selanjutnya tuh gimana cara terbaik untuk menghadapi perbedaan atau konflik yang muncul karena adanya perbedaan budaya atau perbedaan agama? Oke, kalau menurutku untuk mengatasi konflik ini tuh perlu ada diskusi terbuka ya antar umat beragama. Terus juga perlu ada pemahaman terkait akar masalahnya apa, terus pencarian solusi bersama. Terus yang terakhir itu harus berprinsip pada keadilan tertentu. Oke, yang terakhir itu apa sih harapan kamu untuk masa depan masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural? Oke, saya berharap bahwa masyarakat Indonesia ini bisa lebih maju dan lebih toleran terhadap perbedaan yang ada. Terus di sini juga menurutku peran ulama, tokoh beragama, juga media massa itu juga sangat penting untuk mewujudkan gerakan tersebut. Oke, aku sekarang udah bersama narasumber kedua. Baiklah, silakan memperkenalkan diri, nama, asal prodi, dan angkatan berapa? Perkenalkan, aku Fatan Arifin Putra, yaitu Migil Fatan dari Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2023. Baik, aku akan memulai sesi wawancara.
untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda bisa memberikan contoh dari ajaran pluralitas, toleransi, dan multikulturalisme di sekitar Anda? Menurut saya itu bisa dilihat dari perbedaan tradisi di masyarakat yang masih saling menghargai, kayak perayaan hari besar seperti itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang Anda pelajari dari hidup di masyarakat yang beragam? Dari hidup di masyarakat saya mempelajari supaya lebih terbuka, terus bisa menghargai perbedaan dan bisa melihat dari banyak sudut pandang sih Mbak. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara terbaik menurut Anda untuk menjaga hubungan baik dengan komunitas dari agama dan budaya lain? Menurut saya buat tetap menjalin hubungan dengan baik itu yang penting kita bisa menghargai perbedaan gitu loh Mbak, ya nggak ngejudge satu sama lain gitu. Menurut saya sih kayak gitu doang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran keluarga dan pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman menurut Anda? Ya tentunya kalau peran keluarga sama pendidikan sangat penting, apalagi di keluarga sama pendidikan itu kayak kita dididik supaya ya intinya tuh bisa beradab, baik, bisa menghargai satu sama lain. Terus kalau di pendidikan kita juga bisa kayak diskusi satu sama lain gitu loh. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain gitu. Oke, yang selanjutnya, apa pesan yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat agar dapat lebih menerima keberagaman dan dapat hidup secara berdamai? Pesan buat masyarakat ya tentunya biar bisa menerima itu ya kita hidup di masyarakat tuh kita hidup nggak sendiri doang gitu loh, kayak ada orang lain, kita juga butuh orang lain. Itu juga banyak perbedaan yang terjadi di antara kita, jadi kita juga harus menghargai perbedaan. Jika kalau kita bisa menghargai orang lain, pasti orang lain juga bakal menghargai kita juga gitu. Oke Mas, untuk pertanyaan yang terakhir, jika Anda diberi kesempatan untuk memberi pesan kepada generasi muda tentang keberagaman dan toleransi, apa yang Anda sampaikan? Kalau buat generasi muda ya, apalagi generasi muda itu kan dekat sama teknologi juga, dekat sama media sosial. Ya selain kita harus menghargai di lingkungan sekitar, di secara kehidupan secara langsung, kita juga harus bisa menghargai di media sosial. Kayak kita harus menjaga ketikan kita harus jaga komentar kita dan lain-lain gitu. Karena tentunya soal perbedaan keyakinan dan lain-lain itu termasuk hal yang sensitif banget gitu loh Mbak. Kalau apalagi di media sosial tuh bakal ada rekam jejak kita yang nggak bakal bisa hilang juga. Tentunya ya intinya harus saling menghargai, entah itu di kehidupan nyata ataupun di media sosial gitu. Universitas 11 Maret menyediakan tempat ibadah seperti gereja untuk mahasiswa Katolik dan Kristen, pura untuk mahasiswa Hindu, wihara untuk mahasiswa Buddha, kelenteng untuk mahasiswa Konghucu, dan masjid untuk mahasiswa Islam. Adanya tempat ibadah yang beragam bertujuan untuk memberi kebebasan bagi mahasiswa menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, untuk meningkatkan sikap toleransi antar agama, menciptakan kampus yang inklusif, serta mendukung kesejahteraan spiritual mahasiswa. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.